Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revita Syari dan saya dari Prodi Ilmu Komunikasi. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang hambatan-hambatan dalam komunikasi massa. Di dalam setiap kegiatan komunikasi pastinya ada hambatan-hambatan. Maupun itu komunikasi personal, komunikasi media, komunikasi massa, semua itu pasti mempunyai hambatan-hambatan tersendiri. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang hambatan-hambatan dalam komunikasi massa. Jadi, di dalam komunikasi massa terdapat 3 hambatan. Yang pertama adalah hambatan psikologis, hambatan sosiokultural, dan hambatan interaksi verbal. Nah, yang pertama akan saya jelaskan adalah hambatan psikologis. Jadi, di hambatan psikologis ini terdapat beberapa bagian. Yang pertama adalah interest atau kepentingan. Interest ini maksudnya manusia bersifat heterogen, memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Berarti setiap manusia itu mempunyai kepentingan dan tujuan yang berbeda-beda. Yang kedua adalah prasangka. Di dalam setiap diri individu atau manusia pasti terdapat prasangkanya tersendiri, baik itu positif atau negatif. Setiap orang pasti memandang sesuatu dengan cara yang berbeda atau pemikiran yang berbeda. Nah, kita sebagai manusia pastinya punya cara pandang yang berbeda-beda dalam menyikapi suatu informasi yang kita dapatkan. Mungkin itu dari isinya, dari sumbernya, atau dari medianya. Nah, hambatan psikologis selanjutnya adalah stereotip atau stereotype. Stereotip ini adalah gambaran buruk yang dimiliki oleh individu ketika dia diterpa dan menerima informasi melalui komunikasi massa. Stereotip ini dibangun melalui anggapan masyarakat umum dan biasanya juga dibangun oleh media massa, motivasi atau motivation, yang menggerakkan individu untuk menerima suatu berita atau suatu informasi. Itulah yang disebut motivasi. Motivasi ini biasanya menjadi alasan utama individu tertentu untuk mendalami atau memperhatikan atau hanya sekedar melihat suatu berita. Setiap perilaku yang kita sengaja atau yang tidak kita sengaja dalam menerima informasi itu timbul karena adanya motivasi. Biasanya di dalam komunikasi massa, motivasi inilah yang membentuk segmen-segmen tertentu dalam suatu media. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang hambatan sosiokultural. Jadi di hambatan sosiokultural ini juga ada beberapa bagian. Yang pertama adalah adanya perbedaan etnis dan budaya. Perbedaan ini tentu akan menghambat alur komunikasi karena setiap etnis dan budaya memiliki aspek atau penilaian yang berbeda-beda yang bisa mengubah perilaku setiap individu di dalamnya. Contoh dari hambatan sosiokultural ini misalnya perbedaan pemikiran antara orang Indonesia dan orang Barat. Biasanya orang Indonesia jika menerima informasi itu nggak bisa langsung belak-belakan atau secara terlalu terbuka. Tetapi kalau orang Barat, karena mereka open-minded, jadi informasi yang belak-belakan itu tidak terlalu sensitif bagi mereka. Yang selanjutnya adalah norma atau aturan sosial. Di dalam setiap individu, norma atau aturan sosial itu pasti berlaku berbeda-beda berdasarkan lingkungan, keluarga, etnis, atau adat istiadatnya. Di dalam komunikasi massa, norma ini bisa memunculkan konflik di antara audiens karena norma adalah sesuatu yang sensitif bagi setiap individu dan isi berita, media, dan regulator harus menjelaskan semua komponennya untuk bisa diterima oleh setiap individu agar tidak terjadi konflik. Selanjutnya adalah ketidakmampuan dalam bahasa yang sama. Contohnya misalnya diri dia natif dalam berbahasa Indonesia, sedangkan dia membaca berita dalam bahasa Mandarin. Tentu saja dia tidak mengerti apa yang disampaikan dalam berita tersebut karena dia memang tidak mengetahui bahasa Mandarin. Yang dia bisa hanyalah bahasa Indonesia. Itu merupakan suatu hambatan yang sangat besar di dalam komunikasi, termasuk komunikasi massa. Selanjutnya adalah pendidikan yang belum merata atau tingkat pendidikan yang berbeda. Hal ini bisa menjadikan hambatan karena masing-masing individu pasti jika menerima informasi mengartikan atau menginterpretasikannya dengan hal yang berbeda. Yang ketiga adalah hambatan interaksi verbal. Di dalam hambatan interaksi verbal juga ada beberapa bagiannya. Yang pertama adalah polarisasi. Kalau polarisasi ini adalah sesuatu atau kecenderungan manusia yang
melihat seseorang itu dari segi baik atau buruknya saja, atau melihat dari informasi itu benar atau salahnya saja. Kita sebagai manusia cenderung mempolarisasikan sesuatu atau mengkutupkan sesuatu itu berdasarkan baik dan buruknya saja. Contohnya, misalnya kita melihat kasus seorang laki-laki yang memukul anak kecil. Kalau kita menganggap perbuatan itu pasti jahat atau salah, tetapi jika kita melihat dari sisi psikologis, mungkin saja laki-laki tersebut punya gangguan jiwa. Jadi kita harus melihat dari segala sudut, bukan hanya satu sudut saja, benar atau baiknya. Selanjutnya adalah orientasi internasional. Biasanya kita kalau melihat informasi pasti secara menyeluruh. Misalnya informasi itu baik untuk kita, tetapi karena medianya tidak menarik, cara penyampaiannya tidak bagus, atau sumber yang menurut kita tidak terpercaya, akhirnya kita menolak berita tersebut atau mengacuhkannya saja. Yang selanjutnya adalah evaluasi statis. Manusia pasti akan beradaptasi dan berevolusi. Begitu juga dengan media dan institusi, pasti akan berubah menjadi lebih baik lagi. Jika kita tidak dapat menerima perubahan tersebut, maka kita akan statis dan menolak berita dari sumber tersebut. Terakhir adalah indiskriminasi. Ini adalah inti dari stereotip. Ini terjadi apabila komunikan atau seseorang tidak dapat melihat seseorang atau kelompok dengan keunikannya atau kekhasannya masing-masing. Itulah hal yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.